Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, bahwa kita sejauh ini dalam kondisi aman, sehat, masih bisa menjalankan aktivitas bagaimana mestinya. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Ramadan dan perintah puasa sudah jelas bahwa itu wajib, sebagaimana yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa sendiri memiliki makna bahwa segala apa yang diperintahkan Allah kita jalankan dan menjauhi larangannya. Memang itu tidak mudah, namun kita harus tetap berusaha, sehingga ini adalah orang-orang yang beriman, tidak orang-orang yang tidak beriman yang diperintahkan. Marilah kita niat berpuasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita luruskan niat itu. Mungkin ada beberapa indikator keberhasilan dan barangkali tidak jauh dari apa yang kita sebut disiplin, toleransi, ataupun peduli, juga mengendalikan diri terkait indikator keberhasilan puasa seseorang. Itu secara umum. Dan ini tidak mudah, dan pada saat ini karena sekarang kita juga dalam kondisi pandemi COVID-19. Sebagaimana diketahui bahwa sejak tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan COVID-19 ini sebagai Public Health Emergency of International Concern, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Selanjutnya tanggal 11 Maret tahun 2020 WHO juga telah menyatakan bahwa COVID-19 ini merupakan pandemi, yang artinya bahwa penyakit ini telah menjangkiti hampir seluruh negara, hampir seluruh dunia. Dan sampai sekarang ini terdapat 212 negara yang sudah terjangkit oleh COVID-19, sesuai dengan apa yang dilansir WHO tanggal 24 April tahun 2020. Dan penyakit ini menyebar begitu cepat, utamanya dari orang ke orang, jadi melalui droplet. Droplet itu atau juga disebut percikan yang keluar dari saluran pernafasan kita atau saluran mulut kita atau saluran pencernaan kita. Tatkala kita batuk, tatkala kita bersin, ataupun tatkala kita berbicara seperti saya sekarang ini. Sebagai ilustrasi bahwa penyebaran atau penularannya penyakit COVID-19 ini sangat cepat, ilustrasinya adalah bahwa dalam waktu 48 hari penyakit ini sudah mampu menginfeksi sekitar 1.000 orang. Dibandingkan dengan penyakit MERS, Middle East Respiratory Syndrome, butuh waktu 903 hari atau kurang lebih 2,5 tahun untuk dapat menginfeksi 1.000 orang. Demikian halnya kalau kita dibandingkan dengan SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, yang butuh waktu 130 hari untuk dapat menginfeksi 1.000 orang. Kemudian sampai saat ini situasi COVID-19 di Indonesia sampai dengan tanggal 23 April tahun 2020 yang terinfeksi positif sebesar 7.775, sedangkan yang sembuh 960 dan yang meninggal 647.
virus ini yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini adalah virus corona atau kita kenal SARS-CoV-2, di mana virus ini mampu bertahan selama lebih dari 72 jam pada plastik maupun stainless steel. Kemudian dia juga bisa bertahan kurang dari 4 jam pada tembaga dan kurang dari 24 jam pada cardboard. Itu menurut penelitian yang sudah ada. Kemudian di dalam agama sendiri kita juga diperintahkan meningkatkan kesehatan, atau dalam istilah kesehatan itu mempromosikan kesehatan dan mencegah penyakit. Sesuai dengan hadis, seorang mukmin yang kuat, baik fisik, mental, jiwa maupun raga, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Namun pada keduanya ada kebaikan menurut hadis riwayat Muslim. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Caranya kita aktif membersihkan diri dan lingkungan sekitar kita, serta tidak mengotori lingkungan. Artinya mengotori lingkungan itu juga sama halnya kita mencemari lingkungan atau transmisikan atau menularkan penyakit. Selain itu, higien itu adalah bagian dari iman, atau kebersihan itu adalah bagian dari iman. Dan di antara menjaga kebersihan atau kesucian adalah dengan mencuci tangan. Dan ini selaras dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada bidang kesehatan masyarakat, yang itu juga disampaikan oleh WHO maupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa untuk menjaga, untuk mencegah penyakit, kita bisa senantiasa meningkatkan higien maupun sanitasi kita. Misalnya dengan cara cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Hadis yang lain juga menyatakan, apabila seseorang dari kalian berwudu, hendaklah memasukkan air ke dalam hidung kemudian menyemburkannya. Artinya memang ini higien, bahwasanya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di lubang hidung, yang barangkali itu juga salah satunya adalah mikroorganisme patogen atau penyakit, bisa virus, bisa bakteri atau jamur dan yang lainnya. Kemudian dari riwayat juga ada bahwa wabah penyakit menular pada waktu itu taun, dan itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk, saya yakin itu untuk menguji hamba-hambanya agar tetap bertakwa. Jadi pada waktu itu ada wabah penyakit menular. Dan menurut hadis jelas protapnya, bahwa protapnya dalam Islam itu adalah, dan itu jelas sejak tahun kurang lebih 1400 tahun yang lalu, yang berbunyi bahwa apabila mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Ini jelas. Kemudian apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Bahwa prinsip-prinsip pencegahan penyakit ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu, dan Nabi juga melakukan. Artinya ini adalah menjaga mobilitas atau pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Apakah dari kita ke luar, kemudian kita ke luar kota, atau yang dari luar kota ke dalam kota, dan sebagainya. Dan fenomena sekarang ini jelas bahwasanya dari tempat-tempat epicentrum terjadinya COVID-19 itu ada perpindahan. Misalnya yang semula dari Cina bisa menyebar ke 212 negara. Mungkin kita bisa juga ilustrasikan dari Jakarta, kita bisa ada yang menyebar ke Jawa Tengah, misalnya seperti itu. Jadi intinya menjaga mobilitas. Kemudian kalau menurut Undang-Undang Karantina nomor 6 tahun 2018 itu memang kita harus ada karantina. Yang pengejawantahannya adalah pembatasan sosial berskala besar yang sekarang diterapkan di berbagai kota maupun kabupaten di Indonesia. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu containment atau membendung. Jadi hadis Nabi ini sangat selaras
sekali dengan metode-metode pencegahan penyakit menular. Dalam hal ini COVID-19 atau strong restriction. Jadi jangan masuk dan jangan keluar dari daerah itu atau daerah lain. Tetap di tempat. Kemudian juga WHO juga mendukung hal semacam itu. Bahkan di Amerika itu baliho-baliho yang ada di sana itu bertuliskan pesan-pesan Nabi Muhammad. Prophet Muhammad advice antara lain, wash your hand frequently, don't leave infected area, don't visit infected area. Artinya ini jelas bahwa jika kita mendengar saja kita tidak boleh bepergian, apalagi sudah terjangkit. Nah ini menurut saya ini sangat-sangat relevan dengan metode-metode yang ada pada Islam. Beberapa hal tadi bisa dilacak atau bisa dirunut di www.newsbreak.com, termasuk alarabi.co.uk, termasuk albawabar.com, termasuk genpeace.com. Itu di Amerika saja menyampaikan pesan-pesan yang di dalam Islam sudah ada 1400 tahun yang lalu. Kemudian Rasulullah juga menganjurkan untuk isolasi bagi yang sedang sakit dengan yang sehat agar penyakit yang dialaminya tidak menular kepada yang lain. Isolasi ini memang tidak terbatas pada orang-orang yang sedang sakit atau terjangkit, namun lebih diutamakan pada orang-orang yang sedang sakit. Termasuk orang yang sehat pun bisa saja melakukan isolasi. Isolasi itu maknanya juga bisa lebih sempit dan juga bisa lebih luas. Jadi di dalam hal ini sebagaimana hadis, janganlah yang sakit itu dicampur baurkan dengan yang sehat. Itu jelas metode-metode isolasi atau karantina. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi isolasi, karantina, social atau physical distancing menurut WHO maupun CDC tahun 2020 itu adalah antara lain juga tadi isolasi diri atau isolasi pasien atau isolasi mandiri, termasuk memakai masker, mengkarantina yang suspek tadi, kemudian menjaga jarak menurut WHO itu 3 feet sampai 6 feet, artinya kurang lebih 1 meter sampai 2 meter. Jadi apa? Agar tadi droplet tadi kita tidak menyebar atau menularkan ke orang lain dari orang yang sakit barangkali. Kenapa kita harus menggunakan masker baik yang sehat maupun yang sakit? Supaya dua-duanya tidak terkena dan tidak menularkan. Kemudian juga maknanya isolasi, mengkarantina itu juga mencampur baurkan tadi, artinya juga adalah kita tidak berkerumun, kita tidak berkumpul secara banyak. Misalnya pertemuan-pertemuan sudah dilarang. Karena apa? Dengan banyaknya orang berkumpul itu memudahkan kita untuk tertular atau menularkan. Karena apa? Jaraknya pasti dekat. Demikian halnya yang lain-lainnya. Sehingga muncullah anjuran-anjuran untuk bekerja di rumah, sekolah dari rumah, juga beribadah dari rumah dan tetap di rumah, atau kecuali memang kondisi tertentu yang mengharuskan kita keluar. Kemudian yang penting juga adalah tidak mudik atau tidak bepergian. Artinya apa? Dalam menjalankan isolasi diri atau karantina maupun yang tidak dikarantina pun artinya apa? Kita tetap menggunakan misalnya masker, kita tetap melakukan social atau physical distancing, tidak bepergian atau mudik. Maka kita apa? Di situ ada makna toleransi atau kita peduli dengan orang lain. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu pada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Artinya apa? Pada saat ada karantina, pada saat ada isolasi, pada saat ada PSBB, tolong menolong, toleransi itu diutamakan, termasuk kepada tetangga. Sehingga di sini ada makna tadi yang di depan tadi, disiplin, toleransi atau peduli, kemudian juga mengendalikan diri.
Kemudian kalau kita pakai masker itu paling tidak kita bisa mengurangi 63-84% droplet itu untuk menyebar. Artinya kita bisa menggunakan masker medis yang sebagaimana kita pakai sehari-hari. Karena virus itu ukurannya kurang lebih 60-140 nano atau 1/1000-nya atau 60/1000-nya ukuran itu untuk menjadi mikron. Kemudian mengobati, sampai sekarang belum ada vaksin maupun obat khusus untuk COVID. Sehingga apa? Namun kita yakin bahwa semua penyakit ada obatnya, sebagaimana Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit, melainkan meletakkan pula obatnya. Dan ini kita harus yakin, dan kita harus tetap semangat. Kemudian sebagaimana kita ketahui, maka saya simpulkan bahwa penyebaran wabah atau pandemi COVID-19 itu begitu cepat penyebarannya. Di sisi lain, kemungkinan fasilitas pelayanan kesehatan juga terbatas, misal rumah sakit, tenaga kesehatan juga terbatas. Sehingga apa? Yang paling pas adalah kita melakukan pencegahan penularan ini. Kuncinya ya tadi, disiplin. Dengan tetap mematuhi protokol pencegahan yang dikeluarkan pemerintah maupun Badan Kesehatan Dunia. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.